Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi. Jambi diserang virus corona. Pasien positif corona asal Kerinci ternyata selama sepekan berada di rumah tanpa diisolasi atau karantina. Pasien memaksa pulang ke rumah karena merasa sehat. Sebelum sakit, pasien tersebut dikabarkan sempat melakukan kontak dengan jemaah dari Tabligh Akbar Malaysia. Pasien di Kabupaten Kerinci berusia 53 tahun dinyatakan positif terjangkit virus corona. Setelah hasil uji swab keluar, pasien ini diketahui sempat mengikuti pengajian yang dihadiri oleh warga yang baru pulang dari Tabligh Akbar di Malaysia. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Dizal. Dipaparkan, awalnya pasien ini sempat mengikuti perkumpulan keagamaan. Di perkumpulan tersebut juga diketahui ada beberapa warga yang baru pulang dari Tabligh Akbar di Malaysia. Kemudian pasien merasa demam lalu panas, serta sesak nafas hingga akhirnya diisolasi, lantaran gejalanya mengarah pada virus corona. Sepekan diisolasi di Rumah Sakit Umum MH Atalib Kerinci, pasien merasa sembuh dari sakitnya. Pasien bahkan memaksa pihak rumah sakit mengizinkannya pulang karena ia merasa sehat. Selama sepekan pulang dan merasa sehat tanpa gejala apapun, hasil swab kemudian keluar dan pasien dinyatakan positif terjangkit virus corona. Meski sempat menolak dibawa ke rumah sakit, pasien tersebut akhirnya mengalah ketika pihak medis menjelaskan jika pasien dibawa ke ruangan isolasi untuk masa pemulihan. Saat ini pihak medis juga meminta agar warga yang berada di lingkungan rumah pasien untuk melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit. Tidak hanya itu, pihak keluarga pasien juga akan diperiksa dan diminta mengisolasi diri di rumah hingga hasil tes swab keluar. Dengan warga Kerinci kan satu positif virus corona, terjangkit virus corona. Ya. Mungkin ada penjelasan, Pak? Ya, seperti yang kemarin itu jam 12 banyak juga. Habis rapat, banyak juga teman-teman media yang nanyakan. Memang posisi waktu itu kami Dinas Kesehatan belum dapat yang resmi. Oke. Makanya di posisi jam 12 kemarin, ketika teman-teman menanyakan, saya masih tetap bilang di Kerinci ini belum ada yang positif. Iya. Di posisi jam 12. Iya, betul. Posisi sorenya saya ditelepon oleh Dinas Provinsi sekitar jam 16.30. Baru disampaikan bahwa yang satu pasien PDP yang di Kerinci yang diperiksa swabnya, hasilnya keluar dinyatakan positif. Ya sudah, itu aja. Oh, Pak, langkah yang kita ambil, Pak, kepada pasien, Pak? Ya sudah, pasiennya sudah kita jemput, kita bawa ke rumah sakit. Sekarang posisinya sudah diisolasi di rumah sakit. Oh, Pak, kabarnya akan dikirim ke Jambi, Pak, pasien, Pak? Belum. Itu tergantung yang urusan merujuk itu kan kewenangan dokter. Kita lihat nanti dokternya apakah menyanggupi untuk dirawat di sini dengan kondisi pasiennya yang bagaimana menurut dokter. Kalau memang bisa dirawat di sini, mungkin dokter memutuskan dirawat di sini. Kalau memang dokter memutuskan untuk dirujuk, ya kita rujuk nanti. Itu saya belum dapat laporan dari pihak rumah sakitnya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi menyebut
Pasien positif virus corona berasal dari Kabupaten Tebo dan Kabupaten Kerinci. Kondisi kedua pasien dalam keadaan stabil. Untuk menyikapi perkembangan kasus penyebaran virus corona di Provinsi Jambi, serta mempercepat pemutusan mata rantai, pemerintah Provinsi Jambi melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi menyampaikan asal daerah pasien positif terjangkit virus corona di Provinsi Jambi. Juru bicara penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansah, mengatakan, pasien 01 saat ini masih dirawat di RSUD Raden Matahir, yakni seorang laki-laki berusia 56 tahun berasal dari Kabupaten Tebo. Sementara pasien yang dinyatakan positif pada 30 Maret 2020 dinamakan pasien 02, merupakan laki-laki berusia 53 tahun dengan asal daerah Kabupaten Kerinci. Pasien 02 kini tengah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum MH Atalib Kerinci dengan kondisi stabil. Johansah menuturkan tim gugus tugas saat ini telah melakukan tracking kontak terhadap pasien positif virus corona. Dari perkembangan pergaulan untuk pasien 01, tim gugus tugas melakukan tracking kontak kepada 82 orang dan menyatakan seluruhnya negatif virus corona. Selanjutnya terhadap pasien 01 dilakukan tracking kontak kepada 49 orang dan seluruhnya kembali dinyatakan negatif virus corona. Untuk menyikapi perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi dan setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan hari ini baru keluar hasil komunikasi tersebut dan pertimbangan mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19, maka kami tim gugus tugas pagi tadi telah melaksanakan rapat singkat dari hasil komunikasi kita dengan pemerintah pusat bahwa pada hari ini kami akan menyampaikan daerah asal pasien yang dinyatakan positif di Provinsi Jambi. Setelah dari hasil rapat tim gugus tugas dapat kami sampaikan bahwa pasien yang dinyatakan positif pada tanggal 31 Maret 2020 itu kami namakan kasus positif 02 dengan inisial seorang laki-laki umur 53 tahun asal daerah Kabupaten Kerinci. Itu yang kedua, kasus positif 01 yang dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir itu berasal dari seorang laki-laki umur 56 tahun berasal daerah dari Kabupaten Tebo. Kemudian untuk kasus 02 itu sudah dilakukan perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit Haji Talib sehingga penuh. Berdasarkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, maka
pasien dalam kondisi stabil dan saat ini disepakati untuk diisolasi di Rumah Sakit Haji Talib di Sungai Penuh. Kemudian, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi? Pada hari ini kita sudah melakukan, dari kemarin kita sudah melakukan inventarisasi kontak tracking terhadap pasien yang positif ini. Karena dari perkembangan pergaulan dari pasien 02 ini itu melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kerinci, seperti itu. Kemudian untuk kondisi pasien 02 kondisi stabil, kemudian uji swabnya sudah kita kirim ke pusat dan kita tunggu 5-6 hari ke depan hasil ke depannya. Dan untuk kontak tracking untuk pasien 01 itu sudah kita lakukan. Yang pertama ada 82 orang rapid test itu dinyatakan negatif. Bukan lockdown, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aturan ini mulai berlaku di Kota Jambi. Kota Jambi membatasi orang luar masuk ke Kota Jambi. Selasa siang bertempat di posko gugus tugas COVID-19, Wali Kota Jambi Syarifasa hadir dan memimpin rapat jaga jarak terbatas terkait tindak lanjut instruksi Kementerian Dalam Negeri perihal penyusunan satuan tugas baru yang meliputi kepala daerah ditunjuk langsung sebagai ketua Satgas dan Forkopimda menjadi wakil ketua Satgas. Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Dr. Maulana, Kapolres Jambi, Dandim, Kepala Kementerian Agama Kota Jambi dan pihak OPD terkait. Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan, rapat kali ini menetapkan beberapa kesepakatan. Pertama, pintu masuk Kota Jambi diperketat dengan tujuan membatasi arus masuk keluar kota. Kedua, terkait dengan kegiatan ibadah yang mengundang massa bagi seluruh agama yang ada di Kota Jambi untuk ditiadakan sementara. Ketiga, melalui Kementerian Agama diberlakukan penundaan jadwal pernikahan mulai pertanggal 1 April hingga batas yang belum ditentukan. Selanjutnya terkait dengan pembentukan petugas khusus di bandara. Wali Kota Fasya menuturkan, untuk kesepakatan kedepannya baik harian maupun mingguan seluruh kegiatan akan dilaporkan, sehingga apapun yang dilaksanakan dapat terukur dan didapati indikator untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Saat ini pemerintah Kota Jambi mendapat tambahan dana untuk penanganan virus corona. Dari 9 miliar rupiah ditambah 4 miliar rupiah. Dengan total anggaran penanganan virus corona untuk pemerintah Kota Jambi yakni 13 miliar rupiah. Bahkan jika dana tersebut masih kurang, Fasa menegaskan akan melakukan efisiensi dan pergeseran dana, seperti dana dinas luar kota maupun dana kegiatan, dengan tujuan melindungi masyarakat Kota Jambi dari penyebaran virus corona. Kegiatan ke depan, baik itu secara harian, mingguan, dan bulanan juga, itu akan dilaporkan juga dan akan dibuat rencana kegiatan tersebut, sehingga apapun yang dilaksanakan ini terukur dan juga ada indikatornya, tahap keberhasilan, dan ada evaluasinya juga, ada monitoring dan evaluasi. Terkait dengan pembiayaan, pemerintah Kota Jambi sudah tahap pertama menganggarkan 9 miliar, tahap kedua menambah 4 miliar lagi. Nah, tahap ketiga kami lagi menyiapkan lagi untuk tambahan. Kalau seandainya 13 miliar ini ternyata sudah hampir habis, maka kami akan siapkan lagi dari efisiensi pergeseran dana-dana kegiatan maupun kembali perjalanan dinas juga akan kami tarik kembali. Usai rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan hasil rapat yang ditandatangani oleh Wali Kota Jambi dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan ini turut dilakukan penerimaan bantuan dari salah satu pelaku usaha yang ada di Kota Jambi, yakni berupa 30 tetmon air.
Pemerintah Provinsi Jambi melakukan sterilisasi di pintu masuk Jambi, Sumatera Selatan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengecekan suhu tubuh hingga penyemprotan disinfektan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai berjumpa lagi. Tim gugus tugas pencegahan COVID-19 Provinsi Jambi melakukan sterilisasi jalur masuk Jambi, Sumatera Selatan. Satu persatu pengendara yang melintas di kawasan tersebut dilakukan pengecekan suhu tubuh hingga penyemprotan disinfektan. Selain melakukan pengecekan kondisi setiap pelintas, petugas kesehatan turut melakukan pendataan riwayat perjalanan kepada setiap pengendara. Untuk menjaga keamanan selama di jalur perlintasan, 96 personil yang terdiri dari 20 anggota TNI, 42 Polri, 8 anggota kesehatan, 6 personil BPBD, dan 20 orang petugas dinas perhubungan disiagakan di posko perbatasan. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Fahrori Umar meminta masyarakat untuk tetap di rumah dan tidak keluyuran dengan aktivitas yang berkerumunan. Dalam kondisi yang seperti ini sekarang ini, pada hari ini tim gugus tugas mengecek posko dan pemeriksaan kendaraan yang masuk dari luar daerah di perbatasan wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kita diharapkan petugas di posko bekerja dengan baik. Fasilitas sarana agar dilengkapi dengan baik. Nah, oleh karena itu, tim gugus tugas akan membantu fasilitas kesehatan, masker, cek suhu tubuh, APD lainnya. Selain itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, sejauh ini terdapat 6 titik yang disiagakan di jalur perlintasan di Provinsi Jambi. Direncanakan dalam waktu dekat, sejumlah titik tersebut akan ditambah, guna mencegah penyebaran virus corona masuk ke Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, kita secara keseluruhan menyiapkan sementara ini 6 titik yang akan masuk ke Provinsi Jambi. Ya, kebetulan kita baru datang ke salah satu titik di sini berbatasan dengan Sumsel. Nah, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan selalu Ketua Gugus Tugas Provinsi, laut, darat, dan udara. Prinsipnya kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan warga yang datang dan pergi teridentifikasi dengan baik untuk penanganan pencegahan corona.